Tradisi beringin kembar di alun-alun Yogyakarta. Alun-alun Kidul merupakan salah satu bagian dari kompleks Keraton Yogyakarta yang menjadi pusat kegiatan budaya dan pariwisata di kota ini. Lokasinya tidak jauh dari pusat kota dan dekat dengan landmark penting lainnya seperti Keraton Yogyakarta dan Malioboro. Alun-alun Kidul memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi sebagai bagian dari Keraton Yogyakarta. Pengunjung dapat merasakan atmosfer kerajaan dan belajar tentang sejarah serta tradisi lokal. Waktu terbaik untuk mengunjungi alun-alun Kidul adalah sore menjelang malam, ketika suasana lebih sejuk dan banyak kegiatan seru dimulai. Pada malam hari, alun-alun Kidul menjadi lebih hidup dengan berbagai kegiatan seperti naik sepeda hias, menikmati kuliner lokal, dan berbagai hiburan jalanan. Sebagai tempat yang memiliki nilai budaya dan spiritual, pengunjung diharapkan untuk menghormati aturan dan tata krama setempat. Di tengah alun-alun Kidul, terdapat sebuah pesona magis yang tersembunyi, beringin kembar. Dua pohon beringin besar ini berdiri tegak, seperti penjaga setia dari masa lalu, memancarkan aura mistis yang memikat siapa saja yang melintasi alun-alun. Di balik rindangnya beringin kembar, tersimpan sebuah tradisi yang penuh makna dan tantangan, masangin. Tradisi ini telah menarik perhatian banyak orang, dari warga lokal hingga wisatawan yang ingin mencoba uji keberanian dan ketulusan hati. Tradisi masangin mengharuskan pesertanya untuk berjalan lurus dengan mata tertutup, melewati celah sempit di antara dua pohon beringin besar yang berdiri kokoh di tengah alun-alun. Mungkin terdengar mudah, namun banyak yang terkejut ketika menyadari betapa sulitnya menjaga arah dan keseimbangan tanpa melihat. Bahkan, jalur yang tampaknya sederhana ini seringkali menjadi tantangan besar bagi mereka yang mencoba. Konon, hanya mereka yang memiliki hati bersih dan niat tulus yang dapat berhasil melewati beringin kembar ini. Kepercayaan ini menambah lapisan mistis pada tradisi masangin, menjadikannya lebih dari sekadar permainan, melainkan sebuah ujian spiritual. Banyak yang percaya bahwa keberhasilan dalam tradisi ini adalah cerminan dari kebersihan hati dan ketulusan niat seseorang. Peserta yang berani mencoba akan menutup mata mereka dengan kain atau penutup mata lainnya, lalu dengan hati-hati melangkah maju. Ketika langkah pertama diambil, suasana seketika menjadi hening, hanya terdengar suara langkah kaki yang teredam oleh tanah alun-alun. Setiap peserta merasakan ketegangan dan harapan, dengan setiap langkah yang diambil menjadi simbol dari perjalanan hidup yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian. Bagi mereka yang berhasil melewati celah di antara beringin kembar dengan lurus, ada rasa pencapaian yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Mereka merasakan kedekatan dengan alam dan spiritualitas, serta keyakinan bahwa niat tulus dan hati yang bersih akan selalu membawa keberhasilan. Sebaliknya, bagi mereka yang gagal, bukan berarti akhir dari segalanya. Kegagalan dalam tradisi ini seringkali menjadi momen refleksi diri untuk merenungkan niat dan tujuan dalam hidup. Tradisi masangin bukan hanya sebuah tantangan fisik, tetapi juga sebuah proses introspeksi dan pengujian diri. Ini adalah cara bagi setiap individu untuk mengukur ketulusan hati mereka dan menemukan keseimbangan antara dunia nyata dan spiritual. Melalui tradisi ini, beringin kembar tidak hanya menjadi saksi bisu, tetapi juga penjaga nilai-nilai luhur yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan suasana alun-alun yang penuh dengan kehidupan dan aktivitas, tradisi masangin tetap menjadi salah satu daya tarik utama. Bukan hanya karena keunikannya, tetapi juga karena nilai-nilai mendalam yang terkandung di dalamnya. Di tengah keramaian, setiap peserta yang mencoba tradisi ini menemukan momen kedamaian dan refleksi yang membawa mereka lebih dekat dengan diri mereka sendiri dan alam semesta yang lebih luas. Beringin kembar, yang megah dan penuh harisma, berdiri kokoh di alun-alun Kidul Yogyakarta, membawa jejak sejarah yang panjang sejak masa kerajaan Mataram Islam. Pada abad ke-18, di masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono I, pohon-pohon ini ditanam dengan penuh pengharapan akan makna yang dalam dan berkelanjutan. Terletak di tengah-tengah alun-alun, beringin kembar bukan sekadar bagian dari lanskap, tetapi juga jantung dari filosofi dan spiritualitas yang mengakar dalam budaya Jawa. Setiap helai daun dan batang yang menjulang dari beringin kembar ini seakan mengisyaratkan keabadian. Pohon beringin, dalam kepercayaan masyarakat Jawa, melambangkan perlindungan dan keberlanjutan hidup. Akar-akarnya yang kuat mencengkeram tanah,
memberikan fondasi kokoh yang mengingatkan kita pada pentingnya menjaga keseimbangan antara kehidupan duniawi dan spiritual. Dedaunan yang rimbun menawarkan keteduhan, seolah-olah merangkul siapa saja yang berada di bawah naungannya, melambangkan kasih sayang dan perlindungan. Posisi pohon beringin di tengah alun-alun bukanlah tanpa alasan. Dalam filosofi Jawa, alun-alun dan keraton adalah pusat dunia, tempat bertemunya unsur-unsur alam dan spiritual. Beringin kembar berdiri di pusat ini, menjadi simbol harmonisasi antara makrokosmos dan mikrokosmos, antara alam semesta yang luas dan kehidupan manusia yang fana. Keseimbangan ini adalah esensi dari kehidupan yang berkelanjutan dan harmonis. Sejak zaman dahulu, beringin kembar telah menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa penting. Mulai dari upacara kerajaan, festival budaya, hingga tradisi rakyat seperti Masangin, di mana orang-orang mencoba berjalan lurus dengan mata tertutup melewati dua pohon beringin ini. Mitos dan legenda mengelilingi pohon-pohon ini, menambah lapisan mistik yang membuatnya semakin menarik. Beringin kembar bukan hanya sepasang pohon tua yang berdiri diam. Mereka adalah penjaga warisan budaya yang kaya, mengajarkan generasi demi generasi tentang pentingnya keseimbangan, perlindungan, dan keberlanjutan hidup. Mereka adalah pengingat akan kekuatan dan kebijaksanaan yang terkandung dalam alam, dan bagaimana manusia harus hidup selaras dengan itu. Dengan memahami sejarah dan filosofi beringin kembar, kita tidak hanya belajar tentang masa lalu, tetapi juga tentang nilai-nilai yang harus kita pegang teguh untuk masa depan. Kehadirannya yang abadi di alun-alun Kidul Yogyakarta adalah simbol dari keindahan, kedamaian, dan kekuatan yang terjalin dalam harmoni yang sempurna. Pada suatu hari di tahun 2010, terjadi insiden aneh di Beringin Kembar. Suasana di alun-alun Kidul Yogyakarta tampak biasa saja, seperti hari-hari lainnya. Pengunjung lalu lalang menikmati suasana santai di sekitar Beringin Kembar. Namun, ketenangan itu segera berubah menjadi kehebohan ketika terdengar suara gemerisik di antara dahan-dahan rimbun pohon beringin yang ikonik tersebut. Seekor burung besar yang eksotis, dengan bulu-bulu berwarna mencolok, tampaknya terjebak di antara cabang-cabang beringin kembar. Burung itu tampak panik, mengepakkan sayapnya berulang kali namun tetap tidak bisa membebaskan diri. Padahal tidak ada sesuatu pun yang menghalanginya. Pengunjung yang menyaksikan kejadian ini segera menyadari bahwa ini bukanlah insiden biasa. Mereka berkumpul dengan penuh antusias, mencoba mencari cara untuk membantu, tetapi burung itu tetap terperangkap. Kehebohan ini mencapai puncaknya ketika para petugas kebun yang bertugas di sekitar keraton datang untuk membantu. Dengan hati-hati dan penuh kehati-hatian, mereka mencoba meraih burung tersebut tanpa melukainya. Setelah beberapa saat yang penuh ketegangan, mereka akhirnya berhasil membebaskan burung besar itu, yang kemudian terbang menjauh ke angkasa, meninggalkan para penonton dengan rasa lega dan takjub. Kejadian ini segera menyebar ke seluruh penjuru Yogyakarta dan bahkan menjadi berita di media lokal. Banyak yang melihat insiden ini bukan hanya sebagai kejadian langka, tetapi juga sebagai tanda mistis yang menambah aura magis beringin kembar. Beberapa orang percaya bahwa burung besar tersebut adalah pertanda atau pesan dari dunia gaib, mengingat posisi sakral dan sejarah panjang beringin kembar sebagai penjaga gaib Keraton Yogyakarta. Bagi para pengunjung dan penduduk setempat, cerita tentang burung besar yang terjebak di beringin kembar pada tahun 2010 menjadi salah satu kisah yang diceritakan turun-temurun. Kejadian ini mengingatkan mereka bahwa meskipun beringin kembar adalah objek wisata yang populer, pohon-pohon ini juga menyimpan misteri dan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika semata. Beringin kembar dipercaya sebagai penjaga gaib dari Keraton Yogyakarta, yang memiliki kekuatan magis yang mampu menolak niat jahat dan mengungkap kebenaran dalam diri seseorang. Pohon beringin tersebut seolah-olah memiliki kemampuan untuk merasakan dan menolak energi negatif, memaksa mereka yang tidak jujur untuk tersesat atau tergelincir di tengah perjalanan. Mitos ini menambah aura mistis dan sakral pada pohon beringin, menjadikannya sebagai tempat yang dihormati dan dijaga dengan baik oleh masyarakat setempat. Banyak orang percaya bahwa beringin kembar adalah penjaga gaib dari Keraton Yogyakarta. Kehadirannya yang kokoh dan abadi melambangkan perlindungan yang tak terhingga bagi keraton dan sekitarnya.
Pohon-pohon ini dianggap sebagai perpanjangan dari kekuatan keraton, menjaga harmoni dan kedamaian di dalam dan sekitar wilayahnya. Kehadiran mereka bukan hanya fisik, tetapi juga spiritual, menjadi simbol perlindungan yang diam-diam mengawasi setiap aktivitas di alun-alun. Tidak jarang, mereka yang mencoba tradisi masangin merasakan pengalaman mistis yang sulit dijelaskan. Beberapa merasa seolah-olah dituntun oleh kekuatan gaib, sementara yang lain merasakan adanya hambatan tak kasat mata yang menghalangi jalan mereka. Cerita-cerita ini menambah daya tarik dan misteri Beringin Kembar, membuatnya menjadi tempat yang tidak hanya dikunjungi untuk hiburan, tetapi juga untuk mencari pengalaman spiritual yang mendalam. Beringin Kembar, dengan segala mitos dan kepercayaannya, menjadi lebih dari sekadar dua pohon besar di tengah alun-alun. Mereka adalah simbol harmoni, kedamaian, dan keseimbangan antara dunia nyata dan dunia spiritual. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur dan menambah wawasan. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.